Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam yakni Habibana Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, di sini saya akan mempresentasikan materi kajian pembelajaran dan metodologi pada metodologi FI Quran Hadis kelas 1 mengenai hadis tentang kebersihan. Sebelumnya kita ketahui dulu ya, apakah hadis ini penting gitu ya untuk kita pelajari. Nah, kebersihan merupakan aspek yang diajarkan oleh agama yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Nah, hal ini menjadikan tanggung jawab ya bagi kita seorang muslim. Bukan hanya kebersihan fisik saja, melainkan kita harus bersih dalam spiritualitas sebagai muslim. Nah, dikutip ya dari jurnalnya Bapak dosen bahwasanya pengembangan pendidikan kebersihan madrasah dapat membentuk karakteristik siswa yang lebih baik. Nah, di sini bahwa kita tarik kesimpulan bahwasanya sangatlah penting kita mempelajari hadis tentang kebersihan terutama di kalangan siswa gitu ya, karena untuk apa? Untuk membangun dan membentuk karakter siswa dari usia dini itu biar baik gitu ya. Nah, lanjut. Di sini saya akan membacakan dan melafalkan hadis mengenai tentang kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul imani rawahu Muslim. Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tentang kebersihan ini, asbabun nuzulnya, hadis yang diriwayatkan Abu Malik al-Asy'ari ini mengenai kebersihan tidak ditemukan riwayat khusus atau narasi lisan yang menjelaskan latar belakang. Walaupun tidak ada asbab al-wurudnya, tetapi hadis ini relevan ya dengan kehidupan kita sehingga dapat dipraktekkan pada ajaran agama kita gitu. Terus sedikit ya tadi di hadis itu tidak boleh ada tajwid, tapi saya cantumkan sedikit mengenai kajian ilmu tajwid hadisnya. At-tahur ada 3 gitu ya. Nah, lanjut saja kita kepada kualitas sanadnya ya, kualitas sanad. Kalau ada ilmu tajwid itu bacanya mesti benar kaitannya at-tahuru syatrul iman gitu ya. Bagus teruskan. Kualitas sanad hadis mengenai kebersihan ini sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Dari Ishaq bin Abdul Malik Mansur itu dari hingga kepada Abu Malik Asy'ari. Nah, di sini itu perawi-perawinya sangat terpercaya sehingga sanad yang hadis yang ini itu kuat sehingga dapat kita praktekkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Terus isi kandungan dari hadis ini sangatlah luas ya. Dari saya ambil dari kitab Al-Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi Al-Imamsi memiliki perbedaan pendapat mengenai cara pembacaan at-tahur ya, mengenai pembacaan. Ada beberapa ahli yang membacakan itu dengan fathah, jadi at-tahur, dan ada juga yang membaca dengan dhamma at-tahuru, at-tahuru. Nah, di sini juga at-tahuru itu artinya ketindakan yang berkaitan dengan kebersihan. Asyatu itu sebagian, al-iman iman. Jadi kebersihan sebagian iman. Jadi tindakan ya sebuah kegiatan. Terus ada juga Yusuf Qadrawi itu menekankan pentingnya kebersihan. Mengapa sih beliau menekankan pentingnya kebersihan? Karena ada 2 alasan. Yang pertama itu karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Allah juga menyukai, apalagi kita gitu ya harus bersih gitu ya. Orang-orang kalau kita berdekatan dengan orang-orang suka kan dengan orang yang bersih. Gitu. Nah, gitu. Yang kedua yaitu fondasi kesehatan dan kekuatan. Kalau kita bersih berarti kita kan sehat ya. Nah, gitu. Terus ada juga dari Syarah An-Nawawi ya yang dikarang oleh Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa kebersihan mencerminkan iman seseorang dan bahwa tindakan menjaga kebersihan adalah bentuk ketaatan kepada Allah.
tadi dijelaskan bahwasannya bukan saja kebersihan itu bentuk fisik saja ya, kita bersih bisa mandi gitu ya kayak gitu, tetapi juga mencakup tentang kaitannya kesucian diri kita, jiwa kita itu berkaitan langsung dengan hubungannya dengan Allah gitu ya. Terus dijelaskan dari kitab tafsir juga menjelaskan bahwa kebersihan adalah syarat untuk melaksanakan sholat dengan baik. Nah, dikutip dari jurnalnya Abdul Rauf ya tahun 2004. Di sini juga kenapa kita garis bawahi sholat? Sholat harus dalam keadaan Suci. ya, bersih. Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya seperti diibaratkan dengan sholat. Lanjut kepada metodologi pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pasti ya kita dalam mengajarkan gitu pasti ada tujuan kita yang dimaksud gitu, apalagi kita sebagai seorang guru. Nah, yang pertama gitu ada siswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari baik dalam konteks pribadi maupun sosial dengan baik dan benar. Nah, kalau kita misalkan sudah menjelaskan, pasti kita ingin tahu nih apakah siswa ini udah paham atau enggak gitu ya, pasti dengan pengaplikasiannya. Nah, di sini juga ada gitu ya tujuannya itu siswa dapat membaca dan memahami hadis mengenai tentang kebersihan dengan baik dan benar. Nah, pendekatan pembelajarannya saya mengambil dua, yaitu dari pengalaman mengaitkan dengan kebersihan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Yaitu beliau menceritakan apa sih pengalaman beliau sedang mengenai kebersihan, mulai dari kebersihan rumah, kebersihan lingkungan sekolah, piket di sekolah, nah seperti itu. Terus yang kedua, kontekstual teacher learning, konteks yang relevan ya, berkaitan, jadi disangkut paut dengan yang relevan. Misalkan contohnya, pentingnya menjaga kebersihan di masa pandemi ini gitu. Kenapa sih penting gitu ya? Nah, metode pembelajarannya ada 3, yaitu diskusi. Yang dimana diskusi ini saya mengambil tema mengenai kebersihan dan para siswa-siswa itu mencari berpendapat tentang pengalamannya gitu, sehingga terjadi argumen gitu. Menurut saya kebersihan seperti apa gitu ya. Saya pernah melakukan nih kebersihan ini gini-gini gitu ya. Terus simulasi praktek ya. Simulasi praktek ini guru metode pembelajarannya guru terjun ke lapangan gitu ya dengan observasi gitu. Misalkan kita membersihkan taman sekolah gitu ya. Gimana sih cara membersihkannya gitu ya, menutur dengan indah gitu ke tamannya itu. Terus metode ceramah yaitu guru memberikan materinya secara langsung pada siswa sehingga siswa dapat mengerti dan memahami. Lanjut kepada media pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat berupa poster pentingnya kebersihan. Ada kan ya, selalu ada ya di sekolah poster tentang kebersihan, gimana cara membuang sampah organik dan non organik. Terus yang kedua ada video mengenai kebersihan, betapa sih pentingnya kebersihan. Kalau misalkan tayangan ya video ini, kalau kita gak bersih ini dampak kalau kita bersih gitu ya. Nah gitu. Terus yang ketiga yaitu buku ya, pasti kita media pembelajarannya dari buku ya, buku siswa, buku guru. Sumber belajarannya yang pertama itu pasti Al-Quran dan terjemah, pasti itu sumber kita ya. Nah yang kedua hadis, buku guru, buku siswa, juga kita dapat informasi lainnya mengenai di internet gitu. Terus evaluasi pembelajaran yang saya ambil yaitu penilaian tertulis, yaitu dengan apa sih pemahaman anak itu, bisa mengukur pemahaman anak itu sampai mana gitu, tahu mengenai hadis kebersihan ini. Yang kedua observasi praktek kebersihan, yang ini penilaiannya bisa dari aspek kebersihan dirinya bersih enggak sih, ke sekolah rapi enggak sih gitu, di lingkungannya dia acuh enggak sih ke lingkungannya, misalkan ada sampah yang berserakan gitu ya. Terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya, mengintegrasikan prinsip-prinsip kebersihan dalam kurikulum pendidikan diharapkan generasi penerus dapat menjadi individu yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.